warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran sosiologi kelas 11. Baiklah, untuk materi kita pada kesempatan ini adalah tentang dinamika kelompok sosial. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami unsur-unsur terjadinya dinamika kelompok sosial. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita masuk pada unsur-unsur terjadinya dinamika sosial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu dinamika. Ya, dinamika berarti gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan. Kita masuk pada unsur yang pertama, tentang norma kelompok. Ya, berbicara tentang norma kelompok berarti sebagai pedoman yang mengatur perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Ada beberapa fungsi norma dalam kelompok. Yang pertama, mengatur tingkah laku anggota kelompok. Yang kedua, mengurangi kepastian karena individu akan mengetahui persis apa yang diharapkan dari dirinya dalam kelompok. Yang ketiga, berhubungan dengan keragaman kelompok dalam masyarakat, maka norma kelompok cenderung bersifat relatif. Artinya hanya berlaku dalam satu kelompok saja, tidak berlaku untuk kelompok yang lain. Ya. Baiklah, kita masuk pada unsur yang berikut adalah kohesi kelompok. Berbicara tentang kohesi, yaitu hubungan yang erat atau perpaduan yang kokoh antar anggota kelompok. Kemudian kita masuk pada faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kohesi kelompok. Antara lain kejelasan tujuan kelompok, kejelasan langkah-langkah pencapaian tujuan, kejelasan karakteristik kelompok dengan nilai pribadi anggota, dan kemampuan kelompok untuk memenuhi kebutuhan anggota dan keyakinan bahwa kelompok yang bersangkutan lebih menguntungkan dibandingkan kelompok yang lain. Kita masuk unsur yang ketiga tentang komunikasi kelompok. Ya, komunikasi kelompok sangat berperan penting untuk meningkatkan ketertiban dan menjaga keutuhan kelompok. Ya, fungsi komunikasi kelompok menurut Burhan Burkin. Yang pertama, mempertahankan jalinan hubungan sosial. Yang kedua, mempertukarkan pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga, membujuk anggota masyarakat untuk melakukan atau tidak untuk melakukan. Yang keempat, mencari pemecahan masalah. Dan yang terakhir, membantu masing-masing anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Kemudian kita masuk pada unsur yang keempat, tentang konflik kelompok. Berbicara tentang konflik berarti perpecahan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Ya, ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar anggota kelompok. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan pendapat atau kepribadian. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. Dan yang keempat, adanya perubahan keadaan yang dihadapi oleh kelompok. Yang kelima, efektivitas kelompok. Suatu kelompok dapat dikategorikan efektif apabila dapat mengatasi hambatan pencapaian tujuan kelompok untuk memelihara keutuhan kelompok secara internal. Ada beberapa hal untuk mewujudkan efektivitas kelompok sosial. Yang pertama, suasana kelompok yang nyaman. Ya, suasana kelompok yang nyaman dapat diciptakan dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana dalam kelompok untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kepemimpinan bergilir, di mana dalam kepemimpinan itu harus adanya pemindahan kekuasaan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, perumusan tujuan. Ya, dalam perumusan tujuan harus sedapat mungkin memperhatikan kebutuhan, harapan, dan tujuan pribadi anggota kelompok. Kemudian yang keempat, fleksibel. Ya, segala sesuatu yang menyangkut kesadaran kelompok
baik itu berkaitan dengan nilai, norma, kegiatan, dan tujuan, dapat menyesuaikan diri dengan mudah terhadap perubahan keadaan. Kemudian yang kelima, mufakat. Ya, perbedaan pendapat harus diselesaikan secara musyawarah melalui mufakat untuk mendapatkan keputusan yang maksimal. Kemudian yang keenam, kesadaran kelompok. Ya, masing-masing anggota menyadari perannya dalam kehidupan berkelompok dan bersedia menjalin hubungan baik dengan sesama demi terpeliharanya keutuhan. Kemudian berikut penilaian berkala. Nah, dalam penilaian berkala harus adil dan terbuka untuk memungkinkan terungkapnya semua motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, kepemimpinan. Ya, menurut Herpin, kepemimpinan adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas kelompok sosial menuju suatu tujuan bersama. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita masuk pada fungsi seorang pemimpin menurut Hox dan Mitchell. Ya, adapun fungsi seorang pemimpin yang pertama, suportif. Ya, pemimpin harus mampu mendukung dan membangkitkan semangat anggota kelompok. Kemudian yang kedua, direktif. Seorang pemimpin harus terampil dalam mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, partisipatif. Pemimpin hendaknya senantiasa melibatkan diri dalam kegiatan kelompok dan terbuka terhadap masukan daripada anggotanya. Kemudian yang terakhir, orientasi prestasi. Ya, pemimpin harus mampu membimbing anggotanya untuk memastikan tujuan bersama dengan capaian yang terbaik. Ya, itulah materi kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Namun sebelum itu ada tugas yang harus diselesaikan dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.